Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya yang saat ini bekerja di Korea ataupun teman-teman yang bekerja di Indonesia dan melakukan pekerjaan di malam hari. Kali ini saya bekerja di malam hari dan saya akan membagikan sebuah video buat kalian semuanya. Sebenarnya pekerjaan saya ini jika dibuat video akan durasinya sangat panjang sekali. Nah, saya berada di satu mesin, ini mesin manual pembuatan benang, dan kemungkinan besar ada teman-teman yang pun bekerja di pabrik tekstil yang mesinnya sama seperti mesin saya ini, yang saya kerjakan ini. Saya lakukan ini persiapan untuk proses pembuatan benang. Jadi prosesnya masih besok, teman saya yang melakukan, saya di sini untuk persiapan melakukan besok. Namun pekerjaan saya akan saya tampilkan di video ini supaya teman-teman tahu pekerjaan tekstil di pabrik Korea. Nah, sambil kita nanti ngobrol, saya akan melakukan pekerjaan supaya teman-teman tahu pekerjaan saya. Dari sini ya, sebelah sini sampai sana nanti saya akan melakukan loading. Loading itu adalah seperti ini teman-teman. Di samping saya ini ada benang. Ini benang mentah yang belum mateng ya. Nanti akan dijadikan benang asli, benang mateng. Nanti akan saya tunjukkan untuk benang aslinya yang sudah mateng ataupun yang sudah jadi. Dan ini saya lakukan setiap hari teman-teman ya, setiap hari. Dan untuk membuka plastiknya ini juga harus ada teorinya, karena jika tidak ada teorinya nanti akan kesulitan sendiri ya. Ini teorinya, kalau yang belakang, yang depan ini kecil, yang belakang besar, itu arah pembukaan plastiknya itu di yang panjang besar ini. Ini kan ada agak tebal, yang sini tipis. Jadi ini depan, ini belakang. Jadi pembuka plastiknya itu dari depan sini. Kalau dari belakang dibawa ke belakang, nanti benang-benang ini akan jatuh, nanti akan kesulitan kita untuk memperbaikinya. Jadi pekerjaan ini setiap hari saya lakukan dengan teman saya. Kalau siang, kalau malam kita bekerja sendiri. Buat teman-teman yang bekerja di pabrik tekstil, saran saya, kalau pabriknya sama seperti saya, dibetah-betahkan saja. Karena menurut saya pabrik tekstil ini tidak terlalu berat pekerjaannya. Meskipun ada beberapa yang berat, itu menurut saya di sini tidak terlalu berat ya, dibandingkan pabrik-pabrik peleburan dan juga ada pabrik krom, itu sangat berat sekali. Dan ada juga pabrik yang berbaur dengan semen ataupun pabrik cor ya, pabrik cor itu juga sangat berat karena di situ angkat-angkat semen, ada yang manual, ada juga yang menggunakan teknik otomatis untuk pengangkatan semennya dengan menggunakan forklift ataupun alat berat yang lainnya. Tapi di sini saya sarankan buat teman-teman untuk tidak mengambil bidang tekstil dulu. Karena apa? Tekstil seluruh dunia ini lagi sepi teman-teman, lagi sepi. Jadi buat kalian jangan ke tekstil dulu, ambil aja sacul, jadung jabupum, pemotongan besi. Nah, di pemotongan besi itu gajinya lumayan besar. Saya punya temen yang kerja di pemotongan besi, gajinya itu cukup lumayan besar teman-teman. Tapi juga ada pasang surut ya. Setiap pabrik itu pasti ada pasang surut. Ada saatnya sepi, ada juga saatnya ramai. Buat kalian yang kemarin banyak menanyakan tentang Korea mau perang dengan Korea Utara, itu sebenarnya benar, tidak hanya isu ya, itu benar terjadi, tapi di daerah perbatasan ya, di daerah perbatasan teman-teman, tidak di daerah bawah ataupun Gyeongsangbuk-do, Gyeongsangnam-do. Itu daerahnya di daerah Gyeonggi-do, tapi bagian atas perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Itu memang ada terjadi konflik, bahkan di situ gencatan senjata juga ada, tapi tidak seperti Ukraina ataupun
di Palestina ya. Tidak seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada seperti itu, karena itu dampak buruknya kepada kita semuanya. PMI, khususnya warga negara Korea juga, dan terkhusus lagi para pengusaha yang berada di Korea. Contohnya pabrik. Jika pabriknya sepi seperti ini kan, ada perang, pabriknya sepi, otomatis terhambat juga untuk perekonomiannya. Namun jika benar-benar perang, teman-teman, warga negara asing pasti dievakuasi untuk pulang ke negaranya masing-masing. Sama halnya teman-teman PMI Indonesia, itu pasti akan dievakuasi untuk pulang ke negaranya masing-masing sementara. Dan ada juga yang senang ya, senang pulang dulu, setelah pulang 5 bulan dipanggil lagi. Emang perang bisa diprediksi 5 bulan selesai? Kan nggak mungkin, teman-teman. Oh ya, ada juga yang nanya nih Mas, kalau kerja di pabrik tekstil itu kerjanya berat nggak sih? Gajinya berapa? Gajinya, katanya di pabrik tekstil itu gajinya paling banyak di pabrik tekstil, karena pabrik tekstil ada yagan juganya. Aduh guys, semua pabrik itu sama guys ya. Kalau produksinya banyak dan tidak berhenti kerjanya, contoh nih Sabtu Minggu juga kerja, itu gajinya banyak. Tapi kalau hanya Sabtu Minggu tidak kerja sampai Jumat saja, itu juga sama dengan yang lain. Intinya di Korea itu guys, kalau jam kerja kita panjang ataupun banyak, itu nanti akan mendapatkan banyak penghasilan ya. Kerjanya banyak itu dapat penghasilan banyak. Jam kerja maksudnya, jam kerjanya banyak itu dapat penghasilan banyak. Tapi kalau jam kerjanya sedikit, seperti pulang jam 5, tidak ada lemburnya, itu juga sama, penghasilannya juga sama. Sama berapa? Basic teman-teman ya. Di sini saya kerja sambil ngobrol dan sambil saya curhat untuk teman-teman yang berada di Korea nih. Kesulitan yang pertama untuk sholat. Sholat itu di Korea itu takutnya gini, ada, sebentar saya dekatkan ya kameranya ya. Ada beberapa teman-teman yang menanyakan seperti ini, Mas, bisa nggak di Korea itu sholat ya, melakukan sholat itu bisa nggak? Bisa, aku di pabrik yang lama pun juga bisa, dikasih istirahat 15 menit contohnya ya. Contohnya 15 menit istirahat. Itu kan kita bisa untuk sholat. Sholat 10 menit, ngopi 5 menit. Jadi sebelum sholat itu kita bikin kopi dulu, setelah sholat baru diseduh kopinya. Seperti itu. Dan ada juga teman-teman yang pulang dari tempatnya itu, maksudnya di pabriknya itu 6 bulan itu minta pulang, dan alasannya itu konyol banget, karena di Korea nggak bisa sholat dia. Sebenarnya bagus sih, saya kagum dengan orang seperti itu, saya kagum banget. Dia lebih mengutamakan akhirat daripada dunianya, itu juga bagus banget. Tapi kalau kita terlalu memikirkan akhirat dan dunia kita masih kosong, tidak punya bekal untuk hidup di dunia, kita juga salah guys. Kita harus punya bekal di dunia dan juga akhirat. Gitu loh. Kita bisa, aku di sini masih sempat, alhamdulillah aku ditempatkan di pabrik yang bisa melakukan aktivitas dan melakukan ibadah ya. Ibadah saya. Ada juga yang di Indonesia nih gini, yang masih di Indonesia dan sedang proses. Mas, boleh nggak aku pakai jilbab? Perempuan nih, khususnya perempuan ya. Boleh nggak aku pakai jilbab nih Mas? Boleh. Di pabrikku ini boleh. Ada beberapa teman-teman yang takut tidak boleh memakai jilbab. Boleh. Korea itu bebas mau pakai jilbab atau enggak. Beda lagi kalau Arab Saudi.
Arab Saudi ada juga tempat yang tidak boleh pakai jilbab, bahkan kayak gitu lah. Ya, ada di sini. Di tempatku ini, di pabrikku, perempuan yang pakai jilbab juga ada, yang lepas juga ada. Di pabrik kimchi dulu juga gitu, juga bisa pakai jilbab, juga bisa. Nah, ada lagi cerita yang sudah di Korea nih, lucu-lucu banget ya. Hanya karena tidurnya mendengkur ya, tidurnya mendengkur. Tidur mendengkur itu dia pamit minta pulang. Tahu mendengkur gak? Mendengkur kuwi apa ya? Lek ngaran ngorok wis, ngorok. Wong Jawa ngorok. Tidur ngorok sama temennya. Itu dia pamit pulang. Kan aneh juga kemarin anak fishing kalau nggak salah, gara-gara ngorok dia minta pulang gitu. Kan aneh juga teman-teman. Jadi kalau yang sudah sampai sini itu kesempatanmu manfaatkan betul-betul, khususnya buat kalian yang masih muda, usia 20, 25 sampai 30 yang belum menikah. Apalagi ini kesempatan kamu yang paling istimewa itu di sini. Chan, kamu bisa jadi jutawan muda itu di Korea. Kalau kamu bisa memanfaatkan waktu dan modal di sini. Nah, mungkin video ini sampai di sini dulu. Cerita yang ini pekerjaan saya ya. Setelah ini saya akan buatkan cerita dengan pekerjaan yang sama, akan saya ceritakan tentang investasi. Investasi apa yang bagus saat kamu sudah sampai di Korea. Nah, di sini sudah saya lakukan dan kemungkinan besar nanti kedepannya juga saya akan mencari investasi lagi yang lebih bagus. Namun di sini saya akan sharing buat kalian nanti di video selanjutnya setelah ini, karena ini durasinya sudah cukup panjang dan akan saya lanjutkan di video berikutnya supaya kalian tahu bagaimana investasi saya yang saya lakukan selama ini. Terima kasih.